Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak ibu semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu menjaga kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembahasan kita di pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu mengabsen manual ya, soalnya kan absen bagian forum udah Ibu kirim di WA. Jadi yang pertama Ibu akan mengabsen Khairunisa, Dina Adinda, Saya, Bu. Ade Widya Claudia, Saya, Bu. Najian Ariska, Hadir, Bu. Tiara Indriani, Hadir, Bu. Miftahul Jannah Tanjung, Hadir, Bu. Halimah, Saya, Bu. Indriani, Saya, Bu. Putri Haryani, Hadir, Bu. Sri Lestari, Maureen Zahra, Angrian L. Ridley. Baik anak-anak ibu yang tidak hadir ini, ada yang tahu kenapa? Jaringan, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Apa yang menyebabkan seseorang itu gampang flu pada saat cuaca dingin? Ada yang tahu? Ada, Bu. Silakan Nisa. Itu disebabkan oleh virus influenza flu atau influenza. Ini adalah infeksi pernapasan menular yang disebabkan oleh virus. Terdapat beberapa jenis virus penyebab influenza, yaitu influenza tipe A, B, dan C. Dari ketiga virus tersebut, itulah tipe A dan B biasanya menyebabkan flu yang bersifat musiman, sementara influenza tipe C biasanya menjadi penyebab gangguan pernapasan yang lebih ringan, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Benar ya apa yang disampaikan oleh Nisa. Ada lagi yang tahu penyebab terjadinya virus tersebut? Saya, Bu. Silakan Putri. Nah, jadi menurut saya kan, Bu, penyebab terjadinya itu karena kita terinfeksi virus influenza. Nah, jika kita menghirup percikan air liur yang keluar dari mulut orang sakit flu yang saat mereka sedang bersin dan batuk tidak menutup mulutnya, jadi virus influenza ini penyebab flu juga dapat menular lewat berbicara dengan orang yang sakit flu apabila jarak tubuh kita dengan mereka sangat berdekatan. Nah, selain melalui kontak udara, cara penularan influenza ini dapat terjadi ketika kita menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah kita memegang benda-benda yang terkontaminasi influenza tersebut. Terima kasih, Bu. Baik, benar ya apa yang dikatakan oleh anak-anak ibu tadi. Flu atau influenza ini, dia ini infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, maupun paru-paru. Di mana gejala umumnya itu biasa yang kita jumpai seperti batuk, sakit kepala, demam, pilek, ataupun hidung tersumbat. Flu ringan ini bisa diatasi dengan banyak istirahat, mengonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin C, dan banyak minum air ya. Baik, Bu. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran kita di hari ini. Kita akan membahas mengenai materi virus. Sudah nampak PPT yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu.
Baik, yaitu pembahasan kita tentang virus. Adapun subbahasan pada virus ini, yang pertama ialah kita mengetahui sejarah virus, yang kedua adanya ciri-ciri dan struktur virus, yang ketiga yaitu klasifikasi virus, yang keempat perkembangbiakan virus, dan yang kelima yaitu peranan virus dalam kehidupan. Yang pertama bahasannya yaitu tentang sejarah virus. Penelitian mengenai virus ini dimulai dengan penelitian mengenai penyakit mosaik yang menghambat pertumbuhan tanaman, tembakau, dan membuat daun tanaman tersebut memiliki bercak-bercak. Sehingga ada seorang peneliti yang bernama Adolf Mayer pada tahun 1883. Dia merupakan seorang ilmuwan Jerman. Dia menemukan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Sehingga pada tahun 1897, peneliti bernama Martinus Beijering yang berasal dari Belanda, dia menemukan bahwa agen infeksi dari dalam getah ini yang sudah disaring itu dapat bereproduksi karena kemampuannya dalam menimbulkan penyakit tidak berkurang setelah beberapa kali ditransfer antar tanaman. Patogen mosaik tembakau ini dapat kita simpulkan sebagai dia ini bukan bakteri, melainkan yaitu Contagium vivum fluidum, yaitu sejenis cairan hidup pembawa penyakit. Pembahasan yang kedua yaitu tentang ciri-ciri dan struktur pada virus. Dapat kita lihat pada gambar di samping, ada berbagai macam ragam bentuk virus tersebut. Mulai dari berbentuk batang, bola ataupun bulat, berbentuk peluru, dan beberapa bentuk huruf T seperti pada virus bakteriophag. Adapun ciri-ciri pada virus ini, dia itu yang kita ketahui sangat berukuran kecil, berkisar 0,05 nm sampai 0,2 nm. Setara dengan 1 nm itu 1/1000 mm. Oleh karena itu, virus itu hanya dapat kita lihat menggunakan mikroskop elektron. Baru yang kedua cirinya itu, tubuh virus ini dia terdiri dari selubung dan bahan inti yang terdiri dari dua, yaitu RNA dan DNA. Selanjutnya, virus ini dia tidak memiliki membran ataupun organel-organel sel yang penting bagi kehidupannya, tetapi dia dapat bereproduksi dan berada di dalam sel hidup ataupun jaringan hidupnya. Virus ini juga dapat dikristalkan layaknya benda mati. Dia tersusun atas asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, yang dibungkus oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid. Bentuk virus ini bermacam-macam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa disebut dia bakteriophag dikarenakan virus ini dia itu menyerang bakteri, di mana tubuh virus bakteriophag ini terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tentang kapsid, yang kedua kepala ekor, yang ketiga isi, dan yang keempat ekor. Pada kapsid ini, dia itu merupakan lapisan pembungkus tubuh virus yang berfungsi memberi bentuk tubuh virus dan melindungi virus ini dari kondisi lingkungan yang berada di sekitarnya. Sedangkan yang kedua yaitu kepala ekor. Kepala ekor ini dia itu berisi materi genetik yang berasal dari asam nukleat seperti pada DNA ataupun RNA. Isi pada bakteriophag ini dia ada berbagai macam. Bisa kita lihat di gambarnya. Sedangkan pada ekor ini, ekor merupakan bagian tubuh virus yang paling penting. Karena dia ini melekatkan dirinya ke dalam sel inangnya dan memasukkan materi genetiknya ini ke dalam tubuh inangnya juga. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi virus. Klasifikasi virus ini dia terdiri ada 3 bagian klasifikasinya. Yang pertama berdasarkan morfologi.
Berdasarkan morfologi ini, itu merupakan virus yang terbagi menjadi 4 kelompok, di mana yang pertama virus DNA, yang kedua virus RNA, yang ketiga virus berselubung, dan yang keempat yaitu virus non-selubung. Sedangkan klasifikasi virus berdasarkan tropisme dan cara penyebarannya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama virus enterik, yang kedua virus respirasi, yang ketiga arbovirus, yang keempat virus onkogenik, dan yang kelima yaitu hepatitis virus. Selanjutnya yaitu klasifikasi virus berdasarkan genomik fungsionalnya. Dia ini terbagi menjadi 7 kelompok yang berdasarkan kepada alur fungsi genomnya. Terdiri menjadi 7 kelompok. Yang pertama tipe 1, adanya DNA utas ganda, yang kedua DNA utas tunggal, yang ketiga RNA utas ganda, yang tipe 4-nya RNA utas tunggal plus, yang tipe 5-nya RNA utas tunggal negatif, yang keenam yaitu RNA utas tunggal plus dengan DNA perantara, dan yang terakhir DNA utas ganda dengan RNA perantara. Selanjutnya yaitu tentang tahap perkembangbiakan virus. Tahap perkembangbiakan virus ini ada 2 bagian. Yang pertama daur litik dan yang kedua daur lisogenik. Daur litik ini dia itu mulai dari absorpsi, di mana serat ekor ini ataupun selubung ekor ini dia akan berkaitan dengan reseptor membran selnya. Kemudian akan melakukan penetrasi, di mana DNA fag ini dia meninggalkan kapsid menuju sel inangnya. Selanjutnya akan melakukan sintesis yang DNA fagnya ini diproduksi bersama protein-protein fag dan akan melakukan perakitan, di mana perakitannya ini yaitu perangkat virus itu akan seperti kapsid yang akan diproduksi, sehingga akan terjadinya pembelahan ke sel inangnya ataupun lisis. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan melalui daur lisogenik. Yang pertama itu virus itu akan menempel kepada bakteri, di mana bakteri tersebut akan melakukan penetrasi yang DNA virus ini akan masuk ke dalam bakterinya, sehingga adanya penggabungan antara DNA virus yang menyisip ke dalam DNA bakterinya. Dan selanjutnya akan melakukan replikasi, di mana DNA virus ini dia itu digandaan bersamaan dengan DNA bakterinya pada saat pembelahannya. Kemudian DNA virus tersebut akan terpisah, kemudian masuk ke dalam siklus litik. Sedangkan pada pembahasan selanjutnya yaitu peran virus bagi kehidupan. Yang pertama ada kepada penyakit manusia, yang kedua penyakit pada hewan, dan yang ketiga yaitu penyakit pada tumbuhan. Penyakit pada manusia ada beberapa. Yang pertama orthomisovirus, dia ini menyebabkan influenza. Yang kedua paramisovirus, dia ini menyebabkan penyakit campak. Yang ketiga yaitu herpes virus varicella yang menyebabkan cacar air. Adapun beberapa virus yang menyebabkan pada penyakit manusia ini. Sedangkan pada penyakit pada hewan ini ada yang pertama yaitu polima, dia ini menyebabkan tumor pada hewan. Yang kedua RSV yang menyebabkan penyakit pada kanker, dan yang ketiga yaitu rabies yang biasa terjadi pada anjing, kera ataupun hewan lainnya. Selanjutnya yaitu penyakit pada tumbuhan. Penyakit pada tumbuhan ini itu disebabkan oleh virus mosaik, yang penyebab mosaik ini dia berbentuk kayak bercak kuning yang terjadi pada tumbuhan tembakau. Yang kedua yaitu CVPD yang penyebab penyakitnya itu terjadi pada jeruk. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana kelompok yang pertama itu terdiri dari Atala, Maureen, Ade, Tiara, Dede, dan Dina. Kelompok kedua itu Halimah, Miftah, Angrian, Putri, Najihan. Dan yang ketiga
Indah, Tari, Khairunisa, Roma, dan Rifa. Di mana pada kelompok 1 ini membahas mengenai virus corona dan penyebab terjadinya. Kelompok kedua membahas mengenai virus Ebola dan penyebab terjadinya. Dan yang terakhir yaitu kelompok 3 membahas tentang virus HIV dan AIDS. Di sini Ibu akan memberi kalian waktu sekitar 15 menit dan kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Bisa dimulai dari sekarang ya diskusinya. Baik, Bu. Ibu rasa waktu untuk berdiskusinya sudah cukup ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Indriani sebagai moderator dari kelompok 1. Nah, jadi di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Untuk pemateri pertama, kepada Maureen Zahra, saya persilakan untuk membacakan hasil diskusinya mengenai virus corona. Terima kasih moderator. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS-CoV. Kedua, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Pneumonia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maureen atas penjelasannya. Berikutnya akan dibahas oleh Ade Widya tentang penyebab infeksi virus corona. Kepada Ade saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, infeksi coronavirus itu disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, yaitu melalui percikan air liur pengidap seperti batuk dan bersin, kemudian menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang terakhir yaitu tinja atau feses. Ini termasuk jarang terjadi juga. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasinya belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala ini timbul antara 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi COVID-19 ini juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 ini diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan termasuk unta, kucing, dan juga kelelawar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ade. Nah, pemateri terakhir akan dijelaskan oleh Dina Adinda. Kepada Dina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan infeksi virus corona.
ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi coronavirus, di mana pengidap akan pulih sendirinya, namun ada beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona ini. Contohnya ini minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu jangan berikan obat batuk pada anak-anak di bawah 4 tahun. Yang kedua itu gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Yang ketiga itu perbanyak istirahat, dan yang keempat itu perbanyak asupan cairan tubuh. Dan jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina. Di sini saya akan menambahi jawaban dari Dina, yaitu khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi COVID-19, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke RS rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinkes atau Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan yang pertama isolasi, yang kedua serial fototoraks sesuai indikasi, yang ketiga terapi simptomatik, yang keempat terapi cairan, yang kelima ventilator mekanik atau bila gagal napas, dan yang terakhir bila ada disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok 1. Sudah bagus ya. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilahkan. Baik Bu, di sini saya perwakilan kelompok 2. Di mana teman saya Miftah akan membacakan hasil diskusi kami mengenai virus Ebola. Kepada Miftah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Virus Ebola adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat berakibat fatal jika ditangani. Nah, penyakit ini pertama kali ditemukan, Ebola ini awalnya hidup pada tumbuh hewan, terkomunikasi virus. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Miftah atas penjelasan mengenai virus Ebola. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Najian. Pada Najian, saya persilahkan. Terima kasih Halimah. Nah, selanjutnya itu ialah gejala yang ditimbulkan virus Ebola yang umumnya dirasakan pengidap dalam 5-10 hari setelah terinfeksi. Nah, beberapa gejalanya di antara lain itu merasakan demam, nyeri kepala yang berat, menggigil, lemah, merasa mual dan muntah, kemudian diare yang disertai darah, kemudian juga mata menjadi merah, kulit menjadi ruam-ruam pada kulit, kemudian di dada, batuk, penurunan berat badan, dan bahkan perdarahan dari mata, telinga, hidung, dan anus. Penyakit ini disebabkan oleh virus Ebola yang awalnya ditemukan pada hewan, seperti monyet, simpanse, dan primata lainnya. Nah, virus Ebola disebabkan akibat melalui kontak langsung darah atau cairan tubuh pengidap seperti urin, tinja, air liur, serta air mani dengan hidung, mata, mulut, atau luka yang terbuka pada orang sehat. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada Halimah. Terima kasih Najian atas penjelasannya. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Putri Haryani. Kepada Putri Haryani, saya persilakan. Terima kasih kepada Halimah.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya. Jadi, hingga saat ini belum ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan penyakit Ebola. Nah, pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk mendukung kekebalan tubuh pengidap dalam memerangi virus. Beberapa langkah penanganan Ebola antara lain yaitu yang pertama, pengidap Ebola wajib dirawat di ruang rawat intensif yang terisolasi. Lalu terapi oksigen untuk mempertahankan kadar oksigen darah yang optimal. Lalu ada terapi cairan infus dan elektrolit untuk mencegah dehidrasi serta gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, selanjutnya terapi untuk mengatasi infeksi sekunder yang dapat terjadi. Dan yang terakhir yaitu transfusi darah jika terdapat pendarahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Halimah. Demikianlah Bu pemaparan dari kelompok 2 mengenai virus Ebola. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya yaitu pemaparan dari kelompok 3, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kelompok 2. Baiklah, di sini kelompok 3 akan membahas mengenai tentang diskusi kami, yaitu judulnya virus HIV dan AIDS. Yang akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa saya persilahkan. Terima kasih kepada kawan. Dan jadi HIV atau virus ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV ini belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Selanjutnya ada AIDS. Nah, Acute Human Defined Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dari saya kembalikan kepada Atala. Terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rifa. Kepada Rifa saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai faktor-faktor dari HIV/AIDS. Nah, jadi faktor HIV/AIDS ini lebih beresiko terinfeksi, antara lain yang pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa pengamanan, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Lalu selanjutnya, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang selanjutnya, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Lalu penggunaan narkotika suntik, dan yang terakhir orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rifa untuk penjelasannya. Selanjutnya penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menular kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang berisiko terinfeksi HIV. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3. Untuk itu, saya sebagai moderator menutup diskusi hari ini dan mengembalikannya kepada Ibu. Kepada Ibu saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Semuanya sudah sangat baik.
dari pemakaran setiap kelompoknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa, Bu? Nah, jadi Bu, saya ingin bertanya, apakah ada pengobatan dari virus HIV atau AIDS ini, Bu? Baik, di sini siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Atala? Ibu persilahkan. Roma, Bu. Saya, Bu. Silakan, Roma. Yaitu sampai saat ini mungkin belum ada obat yang menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang memperlambat perkembangan virusnya. Jenis obat ini disebut dengan antiretroviral atau ARV, yang mana ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV itu menghancurkan sel CD4 atau sel CD4, yang mana jenis obat ARV ini memiliki berbagai varian, yaitu antara lain entravirin, kemudian efavirenz, kemudian lamivudin, kemudian ada zidovudin dan juga nevirapin. Cukup sekian, Bu, penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Roma. Apakah ada lagi yang ingin menambahi jawabannya? Saya, Bu. Ya, silakan Miftah. Jadi selama mengkonsumsi obat antiretroviral ini, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan. Itu sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan, lalu dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Roma dan Miftah. Nah, jadi pada materi kita di hari ini dapat disimpulkan dan dapat kita pahami bahwa virus ini merupakan parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologisnya, di mana virus ini dia dapat bereproduksi dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup. Dikarenakan virus ini dia tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Dari dulu hingga sekarang, anak-anak itu sering mengalami suatu gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh virus. Tetapi masih banyak orang tua yang belum mengetahui cara jenis gangguan apa yang dialami oleh anak-anak secara dini. Sehingga dalam pengobatannya masih banyak orang tua yang salah dalam pengobatannya. Infeksi oleh virus ini, dia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama dari segi virusnya yang tergantung kepada jumlah virus yang menginfeksi dan virulensinya, maupun kepada segi host space-nya, yaitu kemampuan sistem imun. Untuk beberapa lingkungan, ini dipengaruhi juga terhadap penyebaran virusnya. Sehingga pada infeksi yang sukses, virus membutuhkan beberapa hal. Yang pertama, jumlah virus yang cukup untuk memulai infeksi. Yang kedua, sel-sel tempat infeksi itu harus susceptible dan permissive terhadap virus tersebut. Dan yang terakhir yaitu sistem pertahanan antivirus lokal ini tidak ada ataupun tidak efek kepada si virusnya. Nah, dari kesimpulan yang sudah Ibu berikan, Ibu akan memberi kalian tugas kelompok untuk minggu depan, yaitu membuat poster mengenai kampanye perlindungan dari virus tersebut yang berada di lingkungan kalian. Ibu harus memberikan kalian tugas, dan apabila ada yang kurang memahami mengenai materi ini, kalian bisa baca-baca lagi buku panduan kita
agar pemahaman kita ini tidak sampai di sini saja. Dan pengumpulan tugasnya ini akan Ibu kabari segera. Baiklah, kita tutup saja pembelajaran kita di hari ini. Kalian bisa beraktivitas kembali dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena itu, sangat membantu kita untuk mencegah penyebaran virus di saat pandemi seperti ini. Baiklah, Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.